Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan penjelasan penyusunan tujuan pembelajaran pada buku kurikulum Merdeka kelas 8. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Nur Alvin selaku ketua dari kelompok 4. Sebelah kanan saya ini, sebelah kiri saya ada Fadila Febrianti. Sebelah kiri Fadila Febrianti ada Ratna Sari dan di ujung ada Mega Virginia. Nah, mungkin langsung saja kami jelaskan terkait dengan penyusunan tujuan pembelajaran atau TP pada buku kurikulum Merdeka kelas 8. Pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dan konsep-konsep tujuan pembelajaran. Pertama, kami akan menjelaskan terkait dengan pengertian tujuan pembelajaran menurut para ahli yang akan dijelaskan oleh saudara saya Fadila Febrianti selaku pemateri pertama. Kepada Fadila Febrianti, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tujuan pembelajaran menurut para ahli. Pengertian tujuan pembelajaran dikemukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama, Robert F. mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Yang kedua, menurut Camp and David A. Couple, menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Yang ketiga, menurut Henry Ellington, bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Yang keempat, menurut Omar Hamalik menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung ke pembelajaran. Pengertian rumusan tujuan pembelajaran yang beragam menurut para ahli yang tadi menunjukkan esensi yang sama bahwa yang pertama, tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik, namun yang menarik untuk digarisbawahi yaitu dari pemikiran Camp dan David A. Couple bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Hal ini mengandung implikasi bahwa setiap perencanaan pembelajaran seyogyanya dibuat secara tertulis atau written plan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada ketua. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada ketua. Baik, terima kasih kepada Fadila Febrianti yang telah menjelaskan kepada kita terkait dengan pengertian tujuan pembelajaran menurut para ahli. Kemudian kita lanjut penjelasan kedua terkait dengan konsep tujuan yang mengacu pada formula ABCD yang akan dijelaskan oleh saudari saya Mega Virginia. Kepada Mega Virginia, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep formula ABCD dalam membuat tujuan pembelajaran. Kemudian di sini saya akan menjelaskan konsep tujuan pembelajaran yang mengacu pada formula ABCD. ABCD adalah singkatan yang dimana A, audiens. Secara bahasa, audiens berarti pendengar atau peserta. Dalam konteks pembelajaran, yang dimaksud audiens adalah peserta didik. Kemudian B, behavior. Behavior adalah perilaku yang diharapkan dilakukan siswa setelah selesai mengikuti proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah C, condition, yang dapat diartikan sebagai suatu keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran. Kemudian yang keempat ada D, degree. Degree adalah batas minimal tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi dalam mencapai pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Mega Virginia yang sudah menjelaskan juga terkait dengan formula ABCD. Kemudian kita lanjut pada konsep yang ketiga, yaitu konsep Fox dan Lodge yang akan dijelaskan oleh saudara saya Ratna Sari. Kepada Ratna Sari, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan memaparkan tentang pengertian Fox dan Lodge. Oke, yang pertama Lodge. Lodge atau Low Order Thinking Skill
adalah sebuah kemampuan berpikir siswa secara fungsional. Biasanya, siswa yang menerapkan metode LOTS akan mendapatkan informasi atau materi belajar dengan cara menyalin, meniru, menghafal, mengingat, dan mengikuti arahan dari orang lain. Yang termaksud dalam kategori LOTS adalah C1, yaitu mengingat, C2, yaitu mengetahui, dan C3, yaitu mengaplikasikan. Oke, yang kedua HOTS, atau Higher Order Thinking Skill, atau kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif, yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. C4 yaitu menganalisis, C5 yaitu mengevaluasi, dan C6 yaitu mencipta, termaksud dalam kategori berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada ketua. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian kita lanjut pada konsep yang keempat, yaitu konsep taksonomi Bloom yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mungkin langsung saja. Jadi, konsep taksonomi Bloom yaitu struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh seorang psikolog yang berasal dari Amerika Serikat yang terkenal, yaitu Benjamin Bloom. Taksonomi Bloom dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama itu kognitif. Berkaitan dengan pengetahuan, kemudian afektif berkaitan dengan sikap, dan terakhir psikomotorik berkaitan dengan keterampilan. Baik, mungkin itu saja pengertian terkait dengan konsep taksonomi Bloom. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan konsep taksonomi Bloom. Kemudian kita lanjut pada penjelasan terkait dengan penyusunan tujuan pembelajaran pada buku siswa kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka. Yang pertama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu TK pada bab 2 dengan judul membuat iklan, slogan, dan poster yang akan dijelaskan oleh saudari saya, Fadilah Febrianti. Kepada Fadilah Febrianti, saya persilakan. Baik, terima kasih ketua. Saya akan menjelaskan tentang penyusunan tujuan pembelajaran pada buku siswa kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada menulis slogan. Yang kedua membuat poster. Yang ketiga membuat iklan. Dan yang keempat menulis kalimat persuasif dan kreatif dalam gambar iklan. Baik, langsung saja. Penyusunan tujuan pembelajaran pada buku siswa kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka. Pada bab 2, membuat iklan, slogan, dan poster. Subbab D, menulis slogan. Tujuan pembelajarannya, setelah mengidentifikasi kalimat slogan, peserta didik diharapkan mampu menulis slogan pada sebuah iklan dengan tepat. Tujuan pembelajaran di atas sudah mengacu pada formula ABCD, yaitu A atau audience terletak pada kata peserta didik, B atau behavior terdapat pada kalimat diharapkan mampu menulis slogan pada sebuah iklan, C atau condition terletak pada kalimat setelah mengidentifikasi kalimat slogan, dan D atau degree terletak pada kalimat dengan tepat. Kata kerja operasional yang digunakan pada tujuan pembelajaran bagian subbab D menulis slogan yaitu menulis yang terdapat pada tingkatan C1 pada KKO revisi taksonomi Bloom dan termasuk dalam tingkat Low Order Thinking Skill atau LOTS. Selanjutnya pada subbab E membuat poster. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu membuat sebuah poster dengan benar. Tujuan pembelajaran tersebut sudah mengacu pada formula ABCD, yaitu A audiensnya berupa kata peserta didik, B atau behavior diharapkan mampu membuat sebuah poster, C atau condition melalui diskusi kelompok, dan D atau degree dengan benar. Kata kerja operasional yang digunakan yaitu membuat yang terdapat pada tingkatan C6 pada KKO revisi taksonomi Bloom dan termasuk
dalam tingkat high order thinking skill atau disingkat HOTS. Selanjutnya pada subbab F, membuat iklan. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu membuat rancangan sebuah iklan dengan tepat. Tujuan pembelajaran tersebut sudah mengacu pada formula ABCD, yaitu A atau behavior pada kata peserta didik, B atau behavior pada kalimat diharapkan mampu membuat rancangan sebuah iklan, C atau condition pada kalimat melalui diskusi kelompok, dan D atau degree pada kata dengan tepat. Kata kerja operasional yang digunakan yaitu membuat, yang terdapat pada tingkatan C6 pada KKO revisi taksonomi Bloom dan termasuk dalam tingkat high order thinking skill atau disingkat HOTS. Dan pada subbab G, menulis kalimat persuasif dan imperatif dalam gambar iklan. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca contoh kalimat imperatif dan persuasif, peserta didik diharapkan mampu membuat kalimat imperatif dan persuasif pada iklan dengan benar. Tujuan pembelajaran tersebut sudah mengacu pada formula ABCD, yaitu A atau audience terdapat pada kata peserta didik, B atau behavior terdapat pada kalimat diharapkan mampu membuat kalimat imperatif dan persuasif pada sebuah iklan, C atau condition pada kalimat setelah membaca contoh kalimat imperatif dan persuasif, D atau degree terdapat pada kata dengan benar. Kata kerja operasional yang digunakan yaitu membuat, yang terdapat pada tingkatan C6 pada KKO revisi taksonomi Bloom dan termasuk dalam tingkat high order thinking skill atau HOTS. Tidak bisa ada yang bisa saya paparkan sebenarnya karena Baik, terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah kepada kita terkait dengan PP yang ada pada bab ini. Baik, kemudian kita lanjut pada penjelasan tujuan pembelajaran yang ada pada bab 3 dengan judul menuliskan artikel ilmiah populer yang akan dijelaskan oleh saudara saya dari Virginia mengenai subbab dari A sampai C di pada Mega Virginia. Saya persilakan. Jadi di sini saya akan membuat tujuan pembelajaran di bagian bab 3 menulis artikel ilmiah populer dengan subbab yang pertama A, mengenal artikel ilmiah populer, B, memahami ciri-ciri artikel ilmiah populer, dan C, mengidentifikasi fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Nah, kemudian saya akan memaparkan tujuan pembelajaran yang mengandung formula ABCD yang telah saya buat untuk bab 3, menulis artikel ilmiah populer, subbab A, mengenal artikel ilmiah populer. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik menganalisis perbedaan antara artikel ilmiah dengan artikel ilmiah populer, serta dapat menemukan informasi dalam artikel ilmiah tersebut dengan benar. Tujuan pembelajaran di atas sudah mengacu pada formula ABCD yaitu A, peserta didik, B, menganalisis perbedaan antara artikel ilmiah populer dengan artikel ilmiah populer serta dapat menemukan informasi dalam artikel ilmiah tersebut, dan C, melalui diskusi kelompok, kemudian D, dengan benar. Nah, kemudian pada bagian subbab B, memahami ciri-ciri artikel ilmiah populer. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat merangkum ciri-ciri artikel ilmiah dengan populer dengan tepat. Tujuan pembelajaran di atas sudah mengacu pada ABCD yaitu A, peserta didik, B, dapat merangkum ciri-ciri artikel ilmiah populer, C, dengan diskusi kelompok, dan degree-nya dengan tepat. Nah, pada subbab C, mengidentifikasi faktor dan opini dalam artikel ilmiah populer. Tujuan pembelajarannya yaitu secara berkelompok, peserta didik dapat menyimpulkan fakta dan opini dalam sebuah artikel ilmiah populer dengan baik. Tujuan pembelajaran di atas juga sudah mengacu pada formula ABCD yaitu yang pertama audience, mengacu pada kata peserta didik. Yang kedua behavior, dapat mengacu pada kalimat dapat menyimpulkan fakta dan opini dalam sebuah artikel ilmiah populer. Kemudian condition mengacu pada kata secara berkelompok, dan degree-nya mengacu pada kata dengan baik. Mungkin itu saja tujuan yang dapat saya buat. Saya kembalikan pada Mega. Baik, terima kasih Mega Virginia yang sudah menjelaskan kita di bab 3 ini dengan 3 subbab tadi. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara saya Ratna Sari terkait dengan TP yang ada pada subbab berikutnya yang ada di bab 3 ini. Kepada Ratna Sari,
Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ketua. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan penyusunan tujuan pembelajaran pada bab 3 menulis artikel ilmiah populer, pada subbab D cara mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer, subbab E mencermati langkah penulisan artikel ilmiah populer, dan subbab F membandingkan kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim. Oke, langsung saja. Penyusunan tujuan pembelajaran pada subbab D, cara mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer. Tujuan pembelajarannya yaitu, setelah memperhatikan contoh yang diberikan, peserta didik dapat melakukan wawancara, menyebarkan kuesioner, dan studi pustaka untuk mendapatkan informasi dalam menulis sebuah artikel ilmiah populer dengan baik. Tujuan pembelajaran yang saya paparkan tadi sudah mengacu pada formula ABCD, yaitu A atau audiens adalah peserta didik, B atau behavior adalah dapat melakukan wawancara, menyebarkan kuesioner, dan studi pustaka untuk mendapatkan informasi dalam menulis sebuah artikel ilmiah populer. C atau kondisinya adalah setelah memperhatikan contoh yang diberikan, dan D atau degree adalah dengan baik. Selanjutnya, penyusunan tujuan pembelajaran pada subbab E, mencermati langkah penulisan artikel ilmiah populer. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui penugasan kelompok, peserta didik dapat membuat sebuah artikel ilmiah populer dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran yang saya paparkan tadi sudah mengacu pada formula ABCD, yaitu A atau audiensnya adalah peserta didik, B atau behaviornya adalah dapat membuat sebuah artikel ilmiah populer, C atau kondisinya adalah melalui penugasan kelompok, dan terakhir D atau degree adalah dengan baik dan benar. Penyusunan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah pada subbab F, membandingkan kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca contoh kalimat perbandingan dan analogi, peserta didik dapat membuat kalimat perbandingan dan analogi dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang saya paparkan tadi sudah mengacu pada formula ABCD, yaitu A atau audiensnya adalah peserta didik, B atau behaviornya dapat membuat kalimat perbandingan dan analogi, C atau kondisinya adalah setelah membaca contoh kalimat perbandingan dan analogi, dan D atau degree-nya adalah dengan tepat. Baik, bisa saya paparkan, saya kembalikan kepada Ketua. Baik, terima kasih kepada Satu Hari yang sudah melanjutkan penjelasan TP yang ada di bab 3 ini. Kemudian kita lanjut pada bab 4 dengan judul pembangunan karya fiksi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri terkait TP yang ada di bab 4 ini. Ada dua subbab, yaitu pertama mengenal karya fiksi dan mengungkap unsur karya fiksi. Berikut penjelasannya. Nah, jadi subbab mengenal karya fiksi. Jadi subbab yang pertama itu mengenal karya fiksi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu mengenali karya fiksi melalui partisipasi aktif dalam diskusi kelompok dengan target pemahaman minimal 80%. Tujuan pembelajaran di atas sudah mengacu pada formula ABCD, yaitu A-nya peserta didik, B-nya diharapkan mampu mengenali karya fiksi, kemudian C-nya melalui partisipasi aktif dalam diskusi kelompok, dan D-nya dengan target pemahaman minimal 80%. Baik, lanjut pada subbab yang kedua. Subbab yang kedua itu menemukan unsur karya fiksi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menemukan unsur-unsur karya fiksi melalui observasi dan analisis dalam konteks kelas yang mendukung pembelajaran dengan target pemahaman minimal 75%. Tujuan pembelajaran di atas sudah mengacu pada formula ABCD, yaitu A-nya peserta didik, B-nya dapat menemukan unsur-unsur karya fiksi, C-nya melalui observasi dan analisis dalam konteks kelas yang mendukung pembelajaran, D-nya dengan target pemahaman minimal 75%. Itulah tadi
mengenai subbab itulah tadi tujuan pembelajaran yang ada di subbab yang kedua ini, yaitu menemukan unsur karya fiksi. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan terkait dengan pengertian konsep dan TP yang ada dalam buku siswa kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka. Di tiap subbabnya itu kita sudah jelaskan tadi TP-TP-nya, tujuan pembelajarannya dengan sangat jelas. Baik, mungkin itu saja. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.